Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang etnomatematika pada Candi Borobudur. Sekarang kita ada di sesi pengenalan anggota. Yang pertama ada Dawamu Rozak dengan NIM 22010644082. Kemudian ada Muhammad Alif Nur Safwan Laksono dengan NIM 22010644105. Kemudian anggota kami yang ketiga ada Anita Maharani NIM 220644115. Kemudian anggota kami yang terakhir yaitu Wiki Regita Cahyani NIM 22010644117. Materi etnomatematika pada Candi Borobudur ini kita memiliki 3 ruang lingkup, yaitu yang pertama adalah pengertian, kemudian kita akan membahas tentang sejarah, kemudian etnomatematika pada Candi Borobudur itu sendiri. Jadi kami akan menyebutkan pengertian sebagai pengenalan konsep etnomatematika itu apa, kemudian menjelaskan sejarah singkat tentang Candi Borobudur, dan kemudian kita berada di tahap menganalisis etnomatematika di Candi Borobudur berupa analisis bentuk bangun datar yang ada pada candi, kemudian serta konsep bilangan, logika, konfigurasi ruang, sistematisasi pada Candi Borobudur. Sekarang kita berada di pembahasan yang pertama, yaitu pengertian etnomatematika. Kira-kira apa ya etnomatematika itu? Etnomatematika merupakan salah satu wujud pembelajaran berbasis budaya dalam konteks matematika. Etnomatematika dianalogikan sebagai lensa untuk memandang dan memahami matematika sebagai suatu hasil budaya atau produk budaya. Wijayanto 2017. Budaya dimaksud di sini mengacu pada keseluruhan aktivitas manusia mengikuti norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan pada kelompok masyarakat yang berada pada suku atau kelompok masyarakat yang sama. Terdapat 6 dimensi dari program etnomatematika yang dapat dikaji, yaitu kognitif, konseptual, kemudian pendidikan, epistemologi, sejarah, dan politik. Sekarang kita berada di pembahasan yang kedua, yaitu sejarah Candi Borobudur. Jadi kita sudah membahas tentang pengertian, kemudian kita sebelum ke pembahasan utama, kita akan mempelajari dulu apa sih Candi Borobudur itu, dari mana sih asalnya. Nah, seperti itu. Sejarah Candi Borobudur. Catatan sejarah menyebut bahwa Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8 dan ke-9 oleh dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Borobudur didirikan pada masa dinasti Sailendra, itu dibangun bukan hanya sebagai kuil atau tempat ritual, namun Borobudur dibangun untuk menghormati kemuliaan Sang Buddha. Nama Borobudur diyakini berasal dari kata Sanskerta Vihara Buddha Ur, yang berarti biara Buddha di atas bukit. Pada Candi Borobudur terdapat relief-relief yang menceritakan kehidupan Siddhartha Buddha Gautama dan menggandung ajaran-ajarannya. Oleh karena itu, Borobudur juga merupakan suatu bangunan yang memuat ajaran Sang Buddha. Candi Borobudur dirancang dalam arsitektur Buddha Jawa yang memadukan pemujaan leluhur adat Indonesia dan konsep Buddha Nirvana. Selain terdapat berbagai relief yang menggambarkan ajaran Buddha, Candi Borobudur juga sebuah karya arsitektur yang menggambarkan 27 tahapan kehidupan manusia. Berbagai bentuk dan konsep yang ada pada bangunan Candi Borobudur memiliki makna filosofis tersendiri. Sejarah menuturkan bahwa pembangunan Candi Borobudur setidaknya memakan waktu 25 tahun oleh dinasti Sailendra pada abad ke-8 hingga 9. Diperkirakan, raja yang memerintahkan pembangunan candi adalah Indra atau Sri Sanggra Madananjaya yang memerintah sekitar 782 tahun hingga tepat sebelum tahun 824 M. Konstruksi Borobudur diikuti oleh Raja Samaratungga, pengganti Indra yang memerintah antara 824 hingga 832 AD. Keterangan di atas menunjukkan bahwa pembangunan Candi Borobudur memerlukan waktu yang lama dan butuh berbagai usaha yang keras, karena merupakan bangunan yang besar dan monumental pada masanya. Pembuatan Candi Borobudur memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang.
Pada konstruksinya, Candi Borobudur disusun menggunakan batu andesit yang berbentuk persegi. Bentuk struktur seperti pundan berundak yang semakin ke atas semakin mengecil dengan 4 buah tangga yang terdapat di setiap sisi mata angin, timur, selatan, barat, dan utara. Struktur berundak seperti ini banyak terdapat di berbagai kebudayaan lain, termasuk piramida di Mesir. Konsep berundak adalah konsep yang sangat stabil, maka strukturnya bisa bertahan lama hingga ribuan tahun. Strukturnya terdiri atas 9 teras berundak yang berdiri dari 29 teras berdenah persegi dan 3 teras berdenah lingkaran. Di antara bentuk teras tersebut terdapat lantai yang disebut plateau. Stupa adalah bangunan yang terbuat dari batu berbentuk menyerupai genta. Sebagai bangunan suci agama Buddha dan tempat penyimpanan relik atau benda-benda suci Sang Buddha yang telah ada sejak zaman pra-Buddhis di India. Panyadewa 2014, P174. Stupa didirikan sebagai tempat menyimpan relik, simbol pemikiran Sang Buddha dan pencerahan tertinggi. Tujuan menyimpan relik berhubungan dengan keyakinan bahwa adanya hubungan yang tidak terpisahkan antara ruh orang yang sudah meninggal dengan bagian tubuhnya. Stupa pada Candi Borobudur memiliki makna sebagai wujud pengakuan terhadap Buddhisme di wilayah Borobudur, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, keberadaan stupa ini menjadi petunjuk seberapa luas ajaran Buddhisme tersebar di wilayah tersebut. Struktur bangunan Candi Borobudur terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan kaki. Bagian-bagian Candi Borobudur ini memiliki makna yang berbeda dan hubungan secara tersirat berdasarkan konsep Buddhisme, yaitu fase perkembangan jiwa dan episode kehidupan Sang Buddha. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Struktur Candi Borobudur. Ada kaki candi yang disebut Kamadhatu. Kamadhatu ini sebagai dasar pada bangunan candi dan berisi 160 panel. Pada bagian ini menggambarkan alam pertama dari ketiga tingkat kesadaran spiritual manusia. Pada bagian ini terdapat relief yang memuat kisah karma vibhanga yang menggambarkan perjalanan hidup manusia di dunia, di mana manusia masih dikuasai oleh hawa nafsu dan persiapan mental yang harus diraih sebelum mencapai tujuan akhir, yaitu terbebas dari ikatan duniawi. Struktur candi yang selanjutnya ada badan candi yang disebut rupa dhatu. Pada rupa dhatu ini berisi 1300 panel yang menyeratkan alam antara, yaitu tahap di mana manusia dapat mengalahkan keinginannya dan muncul kecenderungan yang mulia. Namun, mereka masih terpengaruh oleh karakteristik manusia yang khas. Di badan candi terdapat 4 lorong. Pada lorong pertama, dinding candi berisi 740 panel yang mengisahkan cerita. Yang pertama, Lalita Vistara, penggambaran kisah hidup Siddhartha Gautama sebagai pendiri agama Buddha. Dari beliau lahir hingga mencapai tempat di mana Sang Buddha melakukan semedi dan memperoleh pencerahan yang disebut Bodhi. Yang kedua ada Jataka, menggambarkan Sang Buddha sebelum terlahir sebagai Siddhartha Gautama. Yang ketiga ada Vadana, menggambarkan tentang orang-orang suci. Pada lorong kedua, dinding candi berisi 228 panel, mengisahkan Sudana yang ingin mengetahui tentang Bodhi. Pada lorong ketiga, dinding candi berisi 176 panel, menggambarkan kisah Gandavyuha, yaitu tentang ketekunan dan usaha yang tak kenal lelah untuk mencapai tujuan akhir. Dan pada lorong keempat, dinding candi berisi 156 panel juga mengisahkan cerita Gandavyuha. Struktur candi yang selanjutnya ada kepala candi yang disebut Arupa Dhatu atau alam atas. Merupakan alam para dewa atau tingkatan tertinggi yang melambangkan kekosongan, kedamaian, dan ketentraman.
alam spiritual tanpa hawa nafsu dan keinginan. Tingkatan ini menggambarkan seseorang dalam perjalanan hidupnya jika melakukan kebajikan selangkah demi selangkah akan mencapai puncak, yaitu bodhi atau tingkatan tertinggi. Etnomatematika pada Candi Borobudur. Pada Candi Borobudur ini ada konsep bangun datar. Konsep desain Candi Borobudur dapat dikaitkan dengan Euclidean geometri. Struktur bangunan Candi Borobudur terdiri dari dua bentuk utama, yaitu lingkaran dan persegi. Merujuk pada bentuk utama tersebut dapat diperoleh beberapa konsep dasar bangunan Candi Borobudur berkaitan dengan geometri, yaitu bangun datar, bangun ruang, dan fraktal. Selain itu, dilihat dari keterpaduan antar bagian bangunan, dapat dilihat beberapa konsep matematika lainnya, yaitu bilangan, perbandingan, perjumlahan, dan teselasi. Konsep bangun datar dapat dilihat dari bentuk bangunan dasarnya, yaitu Borobudur terdiri dari 10 tingkat, di mana tingkat pertama hingga 6 berbentuk persegi dan sisanya berbentuk lingkaran. Pada relief yang terdapat pada dinding candi ada yang menyajikan bentuk bangun datar seperti lingkaran, persegi panjang, segitiga, persegi, dan jajar genjang. Nah, ini ya teman-teman, gambar yang lebih jelas yang menjelaskan tentang konsep bangun datar pada Candi Borobudur. Rumus bangun datar. Yang pertama ada lingkaran. Untuk mencari luasnya yaitu dengan pi kali r kuadrat. Untuk mencari kelilingnya yaitu dengan 2 kali pi kali r. Yang kedua ada persegi panjang. Untuk mencari luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Untuk mencari keliling persegi panjang yaitu dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar atau 2 kali panjang ditambah lebar. Yang ketiga ada segitiga. Untuk mencari luasnya yaitu setengah alas kali tinggi. Untuk mencari keliling segitiga yaitu dengan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Yang keempat ada persegi panjang. Untuk mencari luas persegi yaitu dengan sisi kali sisi. Untuk mencari keliling persegi yaitu 4 kali sisi. Yang terakhir ada belah ketupat. Untuk mencari luasnya yaitu setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Untuk mencari kelilingnya yaitu 4 kali sisi. Selain ada bangun datar, pada Candi Borobudur juga ditemukan konsep bangun ruang, yaitu pada relief dan stupa Candi Borobudur. Bentuk stupa Candi Borobudur menyerupai bangun ruang kerucut dalam matematika. Ditandai oleh bagian dasar lingkaran dan semakin ke atas semakin mengerucut hingga puncak. Selain itu terdapat bangun ruang balok dan kubus pada relief Candi Borobudur. Ini gambar yang menjelaskan tentang bangun ruang pada Candi Borobudur. Rumus pada bangun ruang. Yang pertama ada balok. Untuk mencari volume balok yaitu dengan panjang kali lebar kali tinggi. Untuk mencari luas alasnya yaitu dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali lebar kali tinggi ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Yang kedua ada kubus. Untuk mencari volume kubus yaitu dengan sisi kali sisi kali sisi. Untuk mencari luas permukaannya yaitu dengan 6 kali R pangkat 2. Yang ketiga ada kerucut. Untuk mencari volume kerucut yaitu dengan sepertiga kali pi kali R kali tinggi atau sepertiga kali pi R kuadrat dikali tinggi. Untuk mencari rumus luas alas kerucut yaitu dengan pi r pangkat 2. Untuk mencari luas permukaan kerucut yaitu dengan pi kali r kali s ditambah pi kali r pangkat 2 atau pi kali r s tambah r. Untuk mencari garis pelukisnya yaitu dengan akar dari r pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2.
Selanjutnya ada konsep teselasi. Teselasi adalah penyusunan berlapis oleh suatu bentuk poligon di mana seluruhnya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sebagai contoh, pada stupa Candi Borobudur terdapat kubus dengan ukuran 15 cm x 15 cm sebanyak 36 buah yang diatur sedemikian rupa hingga memenuhi sebuah stupa. Dengan itu dapat diketahui luas permukaan seluruh kubus tersebut, yaitu 36 kali luas permukaan balok persegi sama dengan 36 dikali dalam kurung 15 kali 15 sama dengan 36 kali 225 sama dengan 8100 cm persegi. Nah, di sini terdapat gambar bentuk dari stupa pada Candi Borobudur, yaitu berbentuk kubus dengan ukuran masing-masing 15 cm. Lalu ada konsep geometri. Candi Borobudur dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip geometri, seperti lingkaran dan segi delapan. Prinsip-prinsip ini digunakan dalam rancangan tata letak dan struktur bangunan. Studi etnomatematika dapat membahas tentang bagaimana penggunaan prinsip-prinsip geometri ini terkait dengan kepercayaan dan simbolisme dalam kebudayaan pada saat itu. Konsep bilangan juga dibahas pada etnomatematika Candi Borobudur. Karena bangunan ini adalah bangunan yang besar dan mengandung detail luar biasa, maka bisa dipastikan ada konsep bilangan yang menyokong pembangunannya. Jumlah stupa pada Candi Borobudur sebanyak 73 buah, dengan rincian 1 buah stupa induk, 32 stupa pada teras melingkar, 20 stupa pada teras melingkar 2, dan 16 stupa pada teras melingkar 3. Adanya jumlah dan level teras yang tersusun rapi dan sistematis menandakan mereka telah memiliki sistem bilangan dan perhitungan yang baik. Secara kasat mata, bentuk Candi Borobudur baik dilihat dari samping maupun atas terlihat simetris, yang cukup akurat walaupun tidak sama persis. Hal ini menandakan ada pengukuran dan perhitungan yang matang dalam arsitekturnya. Nah, pada slide ini terdapat gambar dari teras melingkar pada bangunan Candi Borobudur. Terdapat gambar A dan gambar B. Berikutnya ada konsep pola. Apabila dilihat dari atas maupun dari samping, Candi Borobudur berbentuk geometri dimensi 1 maupun dimensi 2 yang berulang-ulang. Dilihat dari atas, bangunan ini terdiri dari persegi yang di dalamnya terdapat persegi yang lebih kecil atau disebut rekursif. Pada 3 lantai teratas terdiri dari lingkaran yang di dalamnya juga terdapat lingkaran yang lebih kecil. Sedangkan jika dilihat dari samping, bangunan ini tersusun dari balok dan tabung yang menumpuk. Balok dan tabung dengan ukuran terbesar terdapat pada bagian terbawah dan di atasnya terdapat balok atau tabung yang lain yang lebih kecil. Nah, pada slide ini terdapat gambar yang menunjukkan bangunan Candi Borobudur pada bagian atas jika dilihat dari bagian atas dan jika dilihat dari bagian samping. Konsep logika. Untuk bisa membangun bangunan yang sangat besar, strategi yang digunakan adalah bangunan tersebut dibangun di atas bukit. Selain lokasi yang filosofis terkait Taman Lumbini, pembangunan di atas bukit juga membuat efek candi menjadi besar dan tinggi. Karena membutuhkan batu yang cukup banyak, maka tidak mengherankan jika lokasinya berdekatan dengan Kali Progo. Walaupun tentu saja ada alasan filosofis dan spiritual di balik dekatnya sungai tersebut, namun kedekatan dengan sungai tersebut memberi dampak kemudahan akses atas batu-batuan yang dibutuhkan. Bangunan yang besar juga membutuhkan tenaga kerja yang banyak, maka tidak mengherankan jika Candi Borobudur dibangun di lahan yang subur, yang memiliki banyak penduduk. Karena menginginkan bangunan yang bertahan lama, arsitektur Candi Borobudur memutuskan struktur yang paling logis dalam tujuan ini. Struktur yang bisa bertahan lama adalah struktur piramida, yakni lebar di bawah dan runcing di atas. Konstruksi ini membuat bangunan candi tahan atas berbagai gangguan alam seperti badai, gempa bumi, dan juga banjir. Dapat dilihat gambarnya pada gambar berikut. Konsep logika yang terdapat pada Candi Borobudur. Selanjutnya ada konsep konfigurasi ruang. Konsep ruang atau geometri pada Candi Borobudur sangat rumit.
karena tidak hanya mengandung konsep geometri Euclidean, tetapi juga terdapat konsep geometri fraktal. Jika kita melihat bangunan Candi Borobudur, maka akan terlihat adanya bentuk persegi, persegi panjang, lingkaran, dan balok. Berbagai bentuk tersebut masuk pada kategori bentuk geometri Euclidean. Bentuk mirip persegi dan lingkaran bisa dilihat pada struktur Borobudur pada gambar berikut. Lalu ada konsep sistemisasi. Sistemisasi merupakan pembentukan relasi atas konsep-konsep yang ada menjadi suatu sistem yang utuh. Pada bangunan Candi Borobudur, terlihat bahwa bentuk bangunan candi merupakan suatu sistem utuh yang sangat indah yang dibentuk dari berbagai macam elemen pendukung. Pembentukan suatu candi tersebut dimungkinkan karena penguasaan atas konsep bilangan, ruang, keindahan, dan filosofis religius. Bentuk simetris dan pola fraktal menunjukkan bahwa mozaik-mozaik batu disusun menjadi suatu bentuk yang utuh adalah bukti bahwa terdapat sistemisasi yang baik pada bangunan Candi Borobudur ini. Selain itu, perpaduan atar batu menggunakan berbagai sambungan adalah salah satu penguasaan atas konsep ruang dan formasi struktur. Masih pada konsep sistemisasi, pada Candi Borobudur terdapat setidaknya 4 sambungan antar batu. Sambungan tersebut ialah ekor burung, takikan, poros dan lubang, serta alur dan lidah. Penguasaan atas bentuk dan ruang memungkinkan mereka membuat status struktur bangunan yang disusun dari batu tanpa adanya semen dan perekat, yakni mengandalkan sambungan-sambungan tersebut. Foto dan nama teknik sambungan tersebut berasal dari Puspitasari, Setiawan, dan Rini. Seperti tadi yang telah disinggung, terdapat 4 sambungan pada Candi Borobudur, yakni sambungan poros dan lubang, sambungan ekor dan burung, sambungan alur dan lidah, serta yang terakhir ialah sambungan takikan. Nah, yang pertama ialah sambungan poros dan lubang. Bisa diperhatikan pada gambar di mana terdapat 2 bentuk yang terpisah, di mana yang atas memanjang seperti tongkat tersebut dinamakan poros, dan yang di bawah tersebut dinamakan lubang karena memiliki lubang. Nah, kita bisa lihat dengan jelas bahwa di poros terdapat suatu tonjolan di mana itu digunakan untuk dimasukkan kepada lubang yang telah tersedia. Jadi, ketika 2 bentuk ini disatukan, mereka akan menyatu dengan sangat kuat karena bentuk tersebut sama. Dan ini merupakan sambungan yang paling kuat karena mereka tidak bisa lepas dengan begitu saja jika sudah dipasangkan antara satu sama lain. Yang kedua ialah sambungan ekor dan burung. Sesuai namanya, jika dilihat pada gambarnya, memang bentuk yang terpisah atau bentuk yang menjadi perekat nantinya berbentuk seperti ekor burung. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Nah, sambungan ekor burung ini merupakan salah satu sambungan yang terdapat juga pada Candi Borobudur. Sambungan ekor burung ini merupakan sambungan yang memiliki selain kekuatan juga memiliki suatu keindahan artistik baik dari segi bentuk maupun konstruksinya. Sambungan ini dapat menahan tarik dan tekan. Nah, kalau diperhatikan juga ini mirip dengan konsep yang ada pada konsep puzzle, di mana ketika satu puzzle itu dilepas dan disatukan kembali, maka semua puzzle tersebut tidak akan bisa lepas. Sambungan yang ketiga yang ada pada Candi Borobudur yakni sambungan alur lidah. Nah, ini juga sesuai namanya. Bila diperhatikan pada gambar, di antara satuan balok itu, di setiap satu balok yang ada, di atas terdapat suatu alur yang seperti jalannya lidah. Nah, di bawahnya terdapat suatu benjolan yang dapat mengisi alur lidah di masing-masing batu lainnya. Jadi, di tiap batu ini terdapat satu alur lidah dan juga satu benjolan di bawah. Nah, fungsinya ini untuk merekatkan dengan balok-balok yang lain. Nah, sambungan kayu dan lidah ini biasanya digunakan untuk lantai atau sistem flooring karena sambungan ini berfungsi untuk menyambung 2 buah balok atau 2 benda dengan kuat. Nah, sistemnya ketika satu alur lidah mempunyai
alur lidah di atas dan mempunyai benjolan di bawah, dan ini juga sama, maka dia tinggal disatukan sedemikian rupa sehingga dapat menyatu dengan baik. Nah, yang keempat ada sambungan tekikan. Nah, sambungan tekikan ini biasanya dijumpai pada kondisi tiang pagar kayu dan balok lantai. Nah, pada balok lantai, sambungan ini digunakan untuk mengikat tiang-tiang antar lantai agar tidak bergerak. Kekuatan dari sambungan tekikan lurus juga lemas, sama seperti tekikan lurus untuk menambah panjang sebuah balok. Nah, sambungan ini biasanya juga sama, mirip dengan sambungan alur lidah. Penggunaannya yakni di tiap masing-masing balok terhadap satu bentuk yang cekung dan satu bentuk yang cembung, di mana nantinya digunakan sebagai alat atau sebagai fasilitas untuk menyusun dengan sambungan tekikan yang lain. Jadi ketika mereka sudah disatukan, mereka bisa sangat kuat. Cukup sekian materi dari kelompok 8. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Tapi sebelum itu, kami dari kelompok 8 sedikit mempunyai quotes yang ingin kami sampaikan, yakni dari John van Neumann. Jika orang tidak percaya betapa sederhananya matematika, itu karena mereka tidak menyadari betapa rumitnya hidup. Jadi, hal yang ingin kami sampaikan ialah ketika seseorang menganggap bahwa matematika itu hal yang sangat rumit, mereka tidak sadar bahwa kehidupan ini jauh lebih rumit daripada itu. Nah, ketika menyusun materi ini, kami juga ingat pada satu lagu yang cukup viral beberapa tahun yang lalu. Ini dia lagunya. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Cukup sekian dari kelompok 8. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan banyak permintaan maaf bila terdapat salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar matematika dengan bahagia. Kalau kamu berlatih, pasti bisa.